Jadi abdi negara ternyata menjadi dilema bagi sebagian orang, padahal sebelum ikut seleksi seharusnya CPNS sudah tahu besaran gaji yang akan didapat seorang abdi negara. Sekitar 100 calon PNS yang lolos seleksi menyatakan mereka mengundurkan diri. Nah, mengapa fenomena ini terjadi? Lalu bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi hal ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan analis kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi Pak Trubus, Bang Doli. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Doli. Pagi, tampaknya baru Pak Trubus nih yang bergabung bersama kami. Nanti kami akan coba tersambung dengan Pak Ahmad Doli Kurnia. Pak Trubus, saya ingin tahu pendapat Anda dulu nih, Pak Trubus. Pertama, apakah ini sudah akan menjadi masalah? Kalau kita lihat angkanya kan sebenarnya belum banyak sekali begitu yang mengundurkan diri gitu ya. Tapi ini sudah warning lah angka kok tiba-tiba bersama-sama itu bahkan sampai ratusan menyatakan mengundurkan diri. Apalagi kalau kita lihat apa alasan mereka mengundurkan diri. Haruskah ini menjadi sebuah bendera kuning peringatan bahwa harus ada yang diperbaiki sebelum ini memburuk lagi? Iya, menurut saya sih memang ini harus diperbaiki dari sisi rekrutmen sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat angkanya sendiri masih relatif kecil, Mas. Inilah karena yang diterima kan 1.200-an ya. Kalau mundur 100 itu ya resiko kecil lah menurut saya. Karena apa? Karena itu kan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dan daerah. Kalau total dan paling banyak kementerian yang paling banyak adalah di Kementerian Perhubungan ya. Perhubungan. Saya rasa jumlahnya nggak signifikan gitu loh Mas, dan tidak akan mempengaruhi secara keseluruhan. Yang kedua, menurut saya ini hal yang justru pemerintah mendorong kepada masyarakat atau generasi milenial untuk tidak terlalu berharap menjadi PNS. Artinya karir itu bisa lebih cemerlang di luar itu gitu. Jangan kemudian orang berpikir satu-satunya caranya jadi PNS gitu loh Mas. Jadi menurut saya ini justru didorong mereka untuk menggerakkan ekonomi terutama UMKM, koperasi dan sebagainya kan. Jadi menjadi wira swasta lah itu juga lebih mentereng, lebih baik misalnya seperti itu. Yang ketiga ya memang ini persoalannya saya lihat dari sisi gaji misalnya. Kalau gaji saya rasa mereka sudah tahu Mas, kalau gajinya itu kecil itu sudah tahu. Gitu. Nggak mungkin alasan itu didadukan argumen bahwa gajinya kecil. Semua yang namanya fresh graduate kerja dimanapun namanya pegawai awal-awal kerja ya gajinya kecil kan itu kan sudah tahu gitu ya. Dan pasti cari tahu dulu begitu Pak Trubus ya, pasti cari tahu pekerjaan ini gajinya berapa sebelum mendaftar gitu seharusnya. Betul. Iya, jadi menurut saya itu hal yang mengada-ada lah dicari-cari kalau misalnya soal gaji. Saya lebih dari itu karena mungkin faktor penempatannya yang terlalu jauh atau karena faktor lain ya. Setiap orang punya pribadi masing-masing dan menurut saya juga negara nggak dirugikan dalam hal ini kan ya. Karena itu hak konstitusional orang kok untuk mengundurkan diri. Hak konstitusional seseorang warga negara untuk mengundurkan diri karena kan persoalan hak pilih dia untuk melanjutkan tidaknya gitu karena dia punya pertimbangan secara personal lah tentunya itu Mas. Oke, nah kalau begitu apa sebenarnya yang harus menjadi perhatian pemerintah di sini? Kalau kita tadi Pak Trubus melihatnya bahwa ya namanya juga ada tawaran pekerjaan, ada yang mau ngambil atau tidak mau ambil ya hak mereka begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dipusingkan gitu. Tapi apakah sebenarnya ini menjadi suatu ancaman juga ke depannya kalau ini berulang kali terjadi, apalagi kalau nanti lebih banyak lagi yang daftar dan lebih banyak lagi yang mundur, dan apakah mempengaruhi untuk bisa mendapatkan CPNS yang berkualitas tentu saja? Ya kalau menurut saya ini hanya mau dirubah aja polanya Mas. Misalnya kalau dulu misalnya yang pertama ya ranking pertama yang diterima. Lah kalau misalnya yang ranking pertama diterima kayak modal di sekolah gitu. Kalau misalnya ranking pertamanya bermasalah atau mengundurkan diri ya ranking 2 lah yang naik gitu loh. Jadi nggak usah pusing-pusing, artinya sudah dipersiapkan skemanya bahwa mereka yang ranking pertama diterima, kalau ranking pertama mengundurkan diri, ranking kedua dipanggil lagi. Kalau ranking keduanya nggak ada, dipanggil lagi yang ranking ketiga kan. Jadi ada cadangannya gitu ya? Ada cadangannya, jadi nggak usah dipusingkan dengan persoalan. Kemudian kalau nanti mundurkannya sampai ratusan tahun kan ratusan orang gitu ya. Karena jumlah yang diterima jauh lebih banyak daripada yang mengundurkan diri dan itu tidak mempengaruhi pelayanan publik sesungguhnya Mas. Karena kan sekarang dengan era digitalisasi semua bisa digantikan dengan pekerjaan yang lain gitu. Oke, nah kita sudah tersambung dengan Bang Ahmad Doli. Selamat pagi Bang Doli.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doli, sebenarnya apakah saat ini sudah menjadi masalah menurut Anda? Angka, tadi saya baru saja bahas dengan Pak Trubus, sebenarnya kalau melihat angkanya kan bukan yang besar sekali begitu. Tapi tetap saja, kok tiba-tiba ada ratusan yang mengundurkan diri, seharusnya ini menjadi sebuah warning begitu. Dari DPR sendiri melihatnya bagaimana, Bang Doli? Ya, pertama saya kira kita juga harus melihat dari bagaimana sisi publik ya. Saya kira kan masyarakat kita ini juga harus dilakukan pendidikan yang juga cukup baik. Nah, orang-orang yang mundur ini kan juga harus juga bertanggung jawab ya. Artinya ketika mereka mendaftar, terus kemudian ikut tes, itu kan sudah dalam keadaan sadar benar. Itu pilihan mereka gitu loh. Ya, bahwa mereka kan tahu bagaimana selama ini menjadi PNS. Semua orang juga tahu kehidupan PNS seperti apa ya. Katakanlah misalnya nanti ya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penempatan dan kemudian berapa sebetulnya salary mereka. Itu kan mereka juga sadar betul gitu. Nah, kenapa ketika misalnya sudah ikut lulus ya, mengalahkan orang lain yang juga punya keinginan yang sama, nah terus kemudian mengundurkan diri. Saya kira ini kan juga ya tidak bisa kemudian kita menganggap itu suatu tindakan yang benar juga gitu loh. Nah, jadi saya kira ini juga harus ya masyarakat kita ini harus diajari juga untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Gitu. Jadi Anda menyetujui kalau ada denda terhadap mereka yang mundur? Nah, sekarang itu tergantung peraturannya, ya. Nah, saya baca memang peraturannya itu ada di peraturan Menteri Pan-RB itu. Nah, jadi kalau dan itu saya kira kan konsekuensi. Saya kira memang mereka juga pasti pada saat tes itu menandatangani apakah seperti fakta integritas atau memahami juga peraturan ketika mereka sudah ikut gitu. Jadi saya kira mereka juga paham lah ya ketika mengambil keputusan sesuatu. Ini kan masalah hidup dan masa depan mereka ya. Nah, harusnya mereka kan sadar benar. Jangan coba-coba gitu maksudnya gitu. Dan semua orang juga punya keinginan yang sama gitu. Dan mereka sudah mengalahkan puluhan ribu orang untuk bisa masuk ke situ kan gitu. Nah, tadi Pak Trubus, kalau Anda sendiri setujukah bahwa harus ada katakanlah seperti denda yang harus dikenakan pada mereka yang mundur? Iya, kalau menurut saya sih kalau sanksinya sudah diaturannya memang ada peraturan Menpan RB nomor 27 itu terutama pasal 54 ya 1. Tapi persoalannya menurut saya kalau misalnya sampai ke denda sangat memberatkan bagi saya. Artinya gini, kalau sanksinya hanya misalnya mereka tidak mendaftar sampai berapa misalnya 5 tahun nggak boleh mendaftar di blacklist itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian sampai sanksi denda 50 sampai 100 juta yang menurut saya itu kan terlalu memberatkan karena bagaimanapun juga ini nanti berdampak orang begitu sudah masuk. Saya setuju dengan Pak Doli, artinya di situ ada tanggung jawab, tetapi persoalannya kan kemudian ketika mereka terpaksa kerja di situ kan malah jadi kinerjanya nggak optimal kan. Karena mereka kan maunya nggak mau di situ, kemudian mau pindah, hanya karena tapi denda. nggak boleh takut karena denda itu, kemudian mereka ada pekerjaan kan tapi terpaksa gitu loh, terpaksa. Nah ini kan yang malah mengkhawatirkan, artinya malah justru tidak punya tanggung jawab yang lebih besar lagi karena ini menyangkut pengabdian kepada bangsa dan negara gitu loh Mas. Oke, kalau saya kembali ke Bang Doli, sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya di sini, Bang Doli? Kalau tadi Anda juga mempercayai, Pak Trubus juga mengatakan tadi seharusnya tidak mungkin lah tidak tahu berapa gajinya, karena kan di era informasi sekarang ini dengan mudah kita tinggal satu kali search sudah ketemu lah kira-kira gaji PNS itu berapa. Dan saya yakin tadi Pak Trubus juga bilang namanya orang cari kerja pasti tanya dulu gajinya kira-kira itu berapa sebelum mendaftar gitu. Jadi Pak Trubus tadi juga bilang ini kayak agak mengada-ngada alasannya gitu. Tapi yang salah apa kalau begitu, kalau bukan dari gaji? Apakah memang bentuk pekerjaannya kah yang mungkin kurang menarik untuk generasi sekarang kah? Atau mungkin struktur dari organisasinya kah di masing-masing tempat kah, cara kerjanya, atau apa sebenarnya nih Pak Doli yang membuatnya tidak semenarik dulu? Nah, saya kira enggak, begini, bisa berbagai perspektif ya. Yang pertama, saya kira kan kehidupan PNS itu kan juga bisa kita ikuti dari zaman ke zaman dari dulu gitu ya. Misalnya kayak angkatan saya tahu orang tua saya PNS gitu. Nah,
kita tahu bagaimana kehidupan seorang PNS. Ibu bapak saya lagi dua-duanya gitu. Nah, terus kan kemudian kita melihat pilihan kita mau ikut dengan situasi yang kita hadapi di lingkungan kita, atau kita punya pilihan lain, ya kan gitu. Nah, saya memilih untuk tidak jadi PNS. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kehidupan PNS juga dari dulu sampai sekarang kan juga berkembang. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Kalau dibilang misalnya tidak sejahtera, saya kira tidak juga, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ya kita dimanapun bekerja, ya ketika kita punya komitmen, ya punya tanggung jawab bahwa ini adalah satu pekerjaan, apalagi PNS itu kan pengabdian pada negara. Ya. Nah, ya kita harus maksimal, harus optimal. Dan sekarang saya kira juga pemerintah makin hari kan makin memperbaiki ya sistem birokrasi kita yang sudah mengedepankan merit system, gitu ya. Terus kemudian sistem remunerasinya juga bagus. Di beberapa kementerian saya kira PNS selain dia terhormat sebagai pejabat pemerintah gitu, tapi juga dari segi kehidupan juga cukup baik, dan saya kira sudah mulai ditata sekarang secara objektif ya, mana yang berprestasi itu akan akan diberi reward yang baik. Makin hari sekali makin berkembang. Nah, persoalannya adalah itu semuanya kan kita ketahui, gampang dicari gitu loh. Nah, jadi seseorang kalau misalnya sudah mengambil pilihan, oh saya mau jadi PNS, ya, saya kira dia tidak iseng-iseng, ya kan, tidak mengetahui tentang situasi yang saya gambarkan tadi gitu. Nah, jadi dia sudah memilih. Nah, kalau sudah memilih, ya harus bertanggung jawab. Itu yang menurut saya yang lebih penting. Jadi menurut saya kali ini ya generasi sekarang ini kan bedanya mungkin pandangan antar generasi kali ya. Nah, generasi sekarang ini kan saya juga kadang-kadang melihat tuh, alhamdulillah ya generasi sekarang ini masih banyak yang berminat mau jadi CPNS. Gitu. Artinya mereka juga merasa tidak ada masalah. Nah, tapi ketika sudah ikut menggugurkan banyak orang yang juga punya keinginan gitu ya, terus mundur, ya, dan kemudian ada aturannya. Nah, sekali lagi yang penting ini, kalau nggak ada aturannya ya ngapain kita ngarang-ngarang. Tapi kalau ada aturannya, kemudian mereka dikenakan sanksi, ya harus konsekuen dong ya terhadap pilihan itu gitu. Dengan mempertimbangkan mereka yang akhirnya tidak lolos karena orang lolos tapi mundur tadi gitu ya. Iya, jadi ini soal fairness aja, ya kan. Orang berbondong-bondong yang lain untuk mendaftarkan diri, ya kan. Terus dan tidak sedikit yang mengorbankan banyak hal loh. Ya kan, ada yang jual ini, jual itu dan segala macam gitu. Nah, terus kemudian dia nggak lulus. Nah, yang lulus mundur dan nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, ini yang saya kira juga tidak fair. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa sebenarnya yang perlu dibenahi di sini, dan apakah memang dengan cara menaikkan gaji PNS itu akan bisa menjadi salah satu solusi, tapi apakah itu bisa dilakukan, kita akan bahas usai jeda berikut ini.